لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kisah muamalah pada kesempatan ini kita akan sampaikan ceritanya Abdullah bin Abbas. Mari kita simak ceritanya Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah awal hadir di kota Madinah, pada saat beliau dan juga para sahabat berhijrah ke kota Madinah, beliau pada saat itu mendapatkan penduduk Madinah, baik penduduk dari kalangan Aus dan Khazraj dan juga yang lain. Mereka itu biasa memperjualbelikan buah-buahan dan biji-bijian yang dideskripsikan secara tuntas, ya, dengan penyerahan temponya 2 atau 3 tahun. Maka ketika Rasulullah mendapatkan praktek semacam ini, beliau memberikan satu klarifikasi atau memberikan satu arahan kepada penduduk Madinah pada saat itu. Apa arahan atau klarifikasi yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang memperjualbelikan barang dengan akad salam atau dengan skema salaf atau salam, itu maka hendaknya barangnya dengan takaran yang jelas. Barangnya itu dideskripsikan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, dan juga serah terimanya juga jelas disepakati oleh penjual dengan pembeli. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ceritanya Abdullah bin Abbas? Ketika Rasulullah ini beliau hadir di kota Madinah pada saat awal hijrah, beliau mendapatkan penduduk Madinah ini melakukan akad jual beli barang yang tempo penyerahannya itu 2 atau 3 tahun. Tetapi dengan deskripsi yang jelas, dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, dan waktu penyerahannya juga jelas. Dalam ceritanya Abdullah bin Abbas ini ada banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa praktek yang ada pada saat itu dinamakan dengan akad salam atau dengan akad salaf. Bisa salam, bisa salaf. Di mana akad ini itu penyerahan barangnya dilakukan pada masa yang akan datang. Penyerahan barangnya kemudian. Sedangkan uangnya harus diserahkan di majelis akad 100%. Tidak boleh ada sedikit pun yang tertunda. Pembayaran uang atau harganya sama. Sedangkan barangnya nanti akan disampaikan 2 atau 3 tahun atau dengan waktu yang sudah disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Itu faedah yang pertama, bahwa akad salam itu dibolehkan karena praktek itu sudah dilakukan oleh penduduk Madinah pada saat awal hijrah Rasul dan para sahabat ke kota Madinah. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah pada akad salam tidak boleh ada wilayah abu-abu atau wilayah gray area, wilayah tidak jelas yang akan menimbulkan horor, ketidakjelasan yang nanti berpotensi besar menimbulkan sengketa antara pihak penjual dengan pihak pembeli, baik itu terkait dengan deskripsi barangnya, misalnya dalam ceritanya Abdullah bin Abbas tadi, takaran dan juga timbangannya harus jelas, kemudian juga waktu penyerahannya juga jelas, dan itu tergantung pada jenis produk yang ditransaksikan. Kalau produk pertanian bisa takaran, itu mungkin timbangan, ada produk yang lain. Yang penting pihak penjual itu mendeskripsikan barang itu dengan kriteria yang utuh, dengan kriteria yang lengkap, dari mulai kriteria 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga seolah-olah pihak pembeli itu mendapatkan gambaran produknya secara lengkap meskipun barangnya belum hadir di majelis akad, tapi tervisualisasi dalam otaknya pembeli itu secara lengkap.
Ya, sehingga tidak boleh ada wilayah abu-abu. Ya, dan juga ya pembayarannya lunas dilakukan di awal. Kenapa pembayarannya harus lunas dilakukan di awal atau biasa kita istilahkan dengan tunai keras? Ya, itu disebabkan ya karena barangnya belum hadir di majelis akad. Jadi ini kemudahan ya, kemudahan dalam muamalah kita ya, bahwa penjual itu jika dia mampu ya menghadirkan barang yang dijual itu boleh ya, baik itu tunai atau tangguh ya atau angsuran, silakan kalau barangnya sudah dimiliki dan sudah dia terima. Tapi kalau barangnya belum ada, belum hadir di majelis akad, barangnya itu bisa dideskripsikan kriterianya secara lengkap ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian disepakati dengan pihak pembeli. Tapi jika terjadi akad salam ya, jika terjadi akad salam disepakati, maka pihak pembeli melakukan pembayaran lunas di awal ya. Jadi rukun transaksi itu ya, ada penjual, pembeli ya, kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Ini barang yang diperjualbelikannya ya diganti dengan kriteria. Jadi kriteria barangnya disampaikan secara utuh, secara lengkap ya, sehingga tidak ada ruang ya adanya gharar ya atau ketidakjelasan. Tetapi jika barangnya juga tidak ada ya, kemudian uangnya tidak ada, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang lain, Rasul melarang ya, nah Rasulullah an bai'il kali bil kali. Rasul itu melarang jual beli ya, utang dengan hutang. Barangnya ditunda penyerahannya, berarti ada utang barang. Uangnya juga di sebagian ditunda penyerahan uangnya. Jadi ada utang uang ya. Jadi ketika ada pertukaran yang semacam ini, modelnya semacam ini, maka dilarang. Kemudian faedah yang ketiga yang kita bisa ambil ya dari ceritanya Abdullah bin Abbas ya, bahwa di dalam akad salam ini harus ada jaminan. Jaminan dari siapa? Jaminan dari penjual. Ya, penjual harus menjamin barang yang sudah dijelaskan dan sudah disepakati dalam akad itu mengikat. Yang mengikat kepada pihak pembeli juga mengikat kepada pihak penjual. Jadi pihak penjual ya harus menjamin barang yang diserahkan nanti seperti apa yang sudah dijanjikan ya di dalam perjanjian akad salam. Ya, itu yang harus diperhatikan ya oleh penjual. Karena di sini ya jual beli salam itu yang tertunda adalah penyerahan barangnya. Pihak pembeli sudah menunaikan kewajibannya ya dengan cara membayar saman. Ya, sedangkan barangnya atau musmannya itu belum nanti penyerahannya. Makanya harus dijamin oleh pihak penjual. Dan ini termasuk dalam muamalah tidak tunai. Ya, muamalah tidak tunai. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini ya, berapa lamakah waktu yang seharusnya? Apakah waktu penyerahan barang itu pada waktu yang bisa berpengaruh terhadap harga atau pada waktu yang tidak berpengaruh terhadap harga? Ya, seperti hadisnya atau ceritanya Abdullah bin Abbas tadi, penyerahannya 2 atau 3 tahun, yang nanti pasti dari penyerahan 2 atau 3 tahun itu berdampak pada harga. Ya, harganya lebih murah. Ya, artinya pembeli mendapatkan harga yang lebih murah. Tetapi pendapat yang lebih kuat ya insyaallah taala adalah pendapat yang menjelaskan ya atau mengungkapkan bahwa waktu penyerahan barang itu ya tidak harus waktu yang bisa berpengaruh terhadap harga. Ya, boleh waktu yang berpengaruh terhadap harga atau tidak, yang penting disepakati dalam akad. Demikian yang bisa kita sampaikan dari ceritanya Abdullah bin Abbas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba